sumber kerezekian sih. Oke. Untuk sumber kerezekian bagus ya. Rezeki, Iya, isinya ngeri. rezeki lagi. Sumber kerezekian ngeri ya. Terus? Jadi sumur kayak gitu. Iya, terus? Dan untuk cara pemakaiannya cukup simpel-simpel mudah sih. Jadi kayak meditasi gitu. Kita di ruangan gelap. Oke. Kita sambat namanya. Oke. Tapi nggak perlu al-fatihah, cuman panggil hadir aja ya. Iya, Nah, panggil hadir. Kalau misal udah mulai ada aroma bau wangi atau apa, jangan takut. Jangan sekali di hati itu Allahu Akbar apa astagfirullah, jangan. Nanti nggak datang karena dia non muslim. Terus? Dan kalau sudah ketemu ya tinggal monggo silahkan. Paling kita itu antara sadarnya 20% bagi yang benar-benar peka. Tapi kalau yang kurang peka itu kesadaran 80, melihat sepertinya seperti awang-awang kita ngantuk sedikit gitu loh. Nah, itu nanti dilepas akhirnya jadi ketemu ya. Nah, itu nanti di situ cerita-cerita aja lah. Ini dulu dipegang siapa, Mas? Ini dulu dipegang dukun beranak. Dukun beranak. Oke. Anak gitu. Tapi di balik itu juga dia sering dimintain tolong yang hal-hal unik, penyembuhan. Caranya bagaimana untuk penyembuhan? Itu mungkin beda sih. Jadi dia punya teknik sendiri, hanya dibantu ini. Nah, di meditasi itu nanti mungkin bisa jadi ada pilihan. Kamu mau tertuju kemana? Pengobatan, untuk keilmuan, kerezekian atau ke yang lain, ke kanuragaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi. Semoga Allah memberkahi kehidupannya, anak cucunya jadi soleh-soleha, bermanfaat bagi manusia maupun tetangga sebelah maupun nusa dan bangsa. Diberikan kesehatan walafiat. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa dapur pusaka apa. Kita ambil bilah pusakanya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Ladrang Surakarta. Ya, kemudian pendoknya pendok Blewah, Kendit Silang Mirah, Mendake. Ininya Gatot Kaca Sebo. Kita lihat bilahnya sahabat Pusaka Jawa, bilahnya adalah keris lurus. Saya ukur dulu panjang bilahnya berapa, baru nanti kita sebutkan ricikannya. Panjang bilah keris ini adalah 33 cm. Ya, cukup termasuk keris standar. Kemudian untuk panjang gonjoknya lumayan panjang. Ya, dengan ukuran 33, panjang gonjoknya 8 cm. Keris ini terlihat gagah ya, terutama kalau kita lihat dari kembang kacang atau sekar kacangnya kokoh tebel ya, kembang kacangnya kuku bima. Kita lihat bilahnya adalah satu bilahnya ini lurus atau leres dengan memakai ricikan tikel alis, sekar kacang atau kembang kacang, kemudian memakai jalen, lambe gajahnya 2, kemudian memakai sogokan, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Ini adalah dapur mesem. Silakan, saya udah lihat pamornya ada 2. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang pusaka sendiri itu ada 3 kriteria orang yang suka dengan pusaka.
Saya sekarang kalau bahas pusaka di awal, saya akan menjelaskan pusaka itu ada 3. Pertama, pecinta pusaka yaitu yang suka dengan antikannya. Yang kedua, suka dengan esoteri atau dalemannya. Yang ketiga, dua-duanya. Ya, sahabat pusaka Jawa yang tidak mempercayai akan tuah atau angsa dari pusaka, silahkan pilih menu yang nomor 1, yaitu antikannya saja. Karena kalau kita senang dengan antikannya, berarti kita bisa tahu tentang tangguh, utuh, sepuhnya atau tus. Tangguh kira-kira garap mana, utuh barangnya utuh, sepuh memang benar-benar sepuh. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara antikan juga nanti kita bisa mengetahui dari bahan besinya, pamornya, ricikannya, apa itu ada tikel alisnya atau tidak, memakai greneng, nanti lebih indah lagi. Ketika kita bicara tentang antikan, nanti kita akan bisa mencintai sejarah. Karena di antikan ini bahasanya sejarah berkata lewat benda pusaka seperti ini, tosan aji seperti ini. Kenapa seperti itu Mas Oya? Karena kalau kita dengan mengetahui ciri-cirinya, nanti ketahuan garap dari kerajaan mana. Setelah kita tahu tentang kerajaan mana, kita akan bercerita rajanya siapa, masa kerajaannya umurnya berapa, dan letak geografisnya ada di mana kerajaan itu. Akhirnya kan rame. Nah, itu akhirnya kita bisa kenal tentang sejarah leluhur Nusantara kita. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya, ini adalah Newgen. Pucukan bila ada 6. Yang pertama adalah Newgen, Ambu Tutumo, Anggaba Kopong, Ngudup Gambir, Ngumyang, sama Nugi Binetet. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya ini adalah tergolong tikel alis landung. Tikel alis itu ada 5 kalau tidak salah. Pertama tikel alis landung, tikel alis jugag. Tikel alis jugag itu seperti huruf L. Nekuk kesini, nekuk sekali. Kemudian tikel alis gagang pohung. Ya, kemudian yang keempat tikel alis satunya lagi tikel alis gagang terong. Ya, tadi saya udah nyebutin apa? Juga gagang terong, bodong pohung, landung, samanya landung. Landung itu seperti ini. Landai begini. Kayak bukan seperti huruf J tapi agak gini. Ya, seperti itu landung. Nah, kalau kita lihat dari pejetan ataupun belumbangannya, ini adalah tergolong bata rubuh. Kalau kita bicara bata rubuh, ya sahabat pusaka Jawa, karena ada 2, yaitu bata rubuh dan adeg bata, ini pejetannya sangat tegas. Kemudian kita bicara tentang gonjonya, ini gonjonya sepit rontal. Gonjo sendiri banyak, ada sepit rontal, ada gonjo wuwung, dungkul, kelap lintah, gonjo sepang. Ya, ini gonjo tergolong gonjo sepit rontal. Kemudian kalau kita bahas tentang pamornya, ini pamornya ada 2 sahabat pusaka Jawa. Yang di bagian gonjo adalah pamor sumber, bentuknya atau motifnya seperti bulat-bulat mata kayu, tapi biasanya pada bila tersebut berjumlah 4 ataupun sampai 6. Nah, ini pamor sumber. Pamor sumber sendiri sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah lebih kepada kerejekian, agar orang yang mempunyai pamor sumber itu rezekinya tidak pernah berhenti ngetuk terus seperti sumber mata air. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pamor wos utah, kita sudah sering pamor wos utah kalau untuk orang Malaysia berkata ini adalah pamor tutul. Ya, di semenanjung Malaya. Nah, pamor wos utah mempunyai tuah atau angsar adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor wos utah itu dimudahkan dalam mencari rezeki dan juga diberikan kelebihan, yaitu ketentraman dalam berkeluarga. Silakan Mas Gege. Oke. Mas Gege sudah. Silakan. Gimana Mas? Bagus? Apa jelek? Bagus. Cuma ya nggak punya agama toh, tapi nggak nakal kok. Oke. Ya, untuk energinya ini jenisnya energi masih energi alam, masih murni dari empunya. Dan untuk auranya itu cahaya warna hijau kebiruan, rada biru sedikit, hijau kebiruan gitu. Dan
energinya pun memiliki kegunaan juga. Apa tuh? Untuk kewibawaan. Oke. Dan untuk apa namanya, kerezekian. Oke. Tambah sekarang Mas Gege ketika menayu tambah detail. Kewibawaan dan kerezekian. Karena dulu awal-awal kita nayu kan cuman khodamnya saja ya Mas. Khodam. Sekarang sampai ke energinya saja dibahas, tuahnya buat apa. Terus gimana lagi Mas? Terus dan untuk tuahnya perempuan. Siapa namanya? Untuk namanya Dewi Panarasari. Dari mana Mas? Dari Cirebon. Oke. Terus? Dia itu jadi gimana ya? Pakai baju hitam-hitam gitu ya. Kayak kemben tapi sampai ke bawah gitu, panjang. Pakai apa namanya? Kayak siger kayak gitu. Terus rambutnya diikat. Jadi nggak panjang gitu loh. Diikat. Saya juga ini beda ya, tampil beda. Tapi kukunya panjang. Kukunya sampai segini nih. Wah, senjata nih. Wah, senjata ya. Terus? Senjata. Akhirnya saya cerita-cerita. Gimana Mas? Tanya nama, untuk kegunaan sih sebetulnya ya sumber kerezekian sih. Oke. Untuk sumber kerezekian bagus ya. Rezeki, iya, ngeri. Rezeki lagi. Sumber kerezekian ngeri ya. Terus? Jadi sumur kayak gitu. Iya. Terus? Dan untuk cara pemakaiannya cukup simpel-simpel, mudah sih. Jadi kayak meditasi gitu. Kita di ruangan gelap. Kita sambat namanya. Tapi nggak perlu al-fatihah, cuman panggil hadir aja ya. Nah, panggil hadir. Kalau misal udah mulai ada aroma bau wangi atau apa, jangan takut. Jangan sekali di hari itu Allahu Akbar apa astagfirullah, jangan. Nanti nggak datang karena dia non muslim. Terus? Dan kalau sudah ketemu ya tinggal monggo silakan. Paling kita itu antara sadarnya 20% bagi yang benar-benar peka. Tapi kalau yang kurang peka itu kesadaran 80, melihat sepertinya seperti awang-awang kita ngantuk sedikit gitu loh. Nah, itu nanti dilepas akhirnya jadi ketemu ya. Nah, itu nanti di situ cerita-cerita aja lah. Ini dulu dipegang siapa Mas? Ini dulu dipegang dukun beranak. Dukun beranak. Anak gitu. Tapi di balik itu juga dia sering dimintain tolong yang hal-hal unik. Penyembuhan. Caranya bagaimana untuk penyembuhan? Itu mungkin beda sih. Jadi dia punya teknik sendiri, hanya dibantu ini. Nah, di meditasi itu nanti mungkin bisa jadi ada pilihan. Kamu mau teruju kemana? Pengobatan, untuk keilmuan, kerezekian atau ke yang lain, ke kanuragaan. Apa lagi Mas? Udah sih seperti itu. Jadi nggak ada dakwahnya. Untuk perawatan? Ya, untuk perawatan sebetulnya tadi sih sama persetujuan juga. Jadi mungkin saya minta ilmu, nanti persyaratannya ini. Oh gitu. Berarti tadi tidak menampilkan ya? Tidak menampilkan. Ya berarti perawatan umum saja. Mudah-mudahan bisa ketemu, bisa ngobrol, dikasih perawatan khususnya bagaimana. Ya karena ada maunya sih. Ada maunya. Intinya kita minta ilmu barter. Nanti dia minta seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.